Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan memasuki kaidah yang ke-28 dari kitab Khamsuna Qawaid Qur'aniyah, yaitu 50 kaidah Qur'aniyah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala, di mana jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, banyak orang mengeluhkan tentang ekonomi, dan tidak sedikit orang yang mengeluhkan sulitnya, beratnya di dalam usaha atau bekerjanya. Banyak orang juga mengeluhkan tentang usahanya yang semakin hari semakin menurun. Ataupun kalau itu jasa, tidak banyak orang yang menggunakannya. Kemudian muncul, kenapa tidak seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ekonomi lancar, baik jaya itu umatnya dan juga jaya ekonominya. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu kaidah yang sangat bermanfaat untuk membangkitkan, membantu untuk memperbaiki dan juga untuk membangkitkan ekonomi umat. Kaidah tersebut adalah kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-85. Surat apa? Al-A'raf ayat 85. Kaidah yang sangat berharga dan sangat penting bagi setiap kita yang ingin usahanya tambah lancar, kerjanya tambah baik, dan juga bisnisnya juga lancar. Nah, ini kaidahnya jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-85, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian mengurangi bagi manusia takaran atau timbangannya sedikit pun.
Janganlah kalian berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Ini kaidahnya. Jadi kalau pengen lancar usahanya, lancar ekonominya, bukan datang kemana? Ke orang pinter. Bukan datangnya kemana? Ke orang yang dianggap punya kemampuan khusus untuk meramaikan dagangan, bukan. Tetapi datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ayatnya. Ini kaidahnya untuk meningkatkan ekonomi. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian itu berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Ya. Dan ayat yang semisal dengan ini Allah sebutkan di dalam surat-surat yang lainnya. Dan disebutkan, Allah menyebutkan ayat yang semisal ini di dalam Al-Quran 3 kali. Pertama tadi disebutkan dalam surat apa? Al-A'raf ayat yang ke-85. Yang keduanya dalam surat Hud ayat yang ke-85 juga. Dalam surat apa? Hud ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya qaumi awful miqyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya qaumi, mereka Nabi mengajak umatnya, mengajak kaumnya, ya qaumi awful miqyala wal mizan. Wahai kaumku, tunaikanlah dengan amanah timbangan-timbangan kalian. Kemudian takaran-takaran kalian bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kejahatan, kerusakan di muka bumi. Quran surat Hud ayat yang ke-85. Kemudian dalam surat yang lain yang ketiganya Allah sebutkan kaidah ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-183. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 183. Allah berfirman, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat curang kepada manusia sedikit pun, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-183. Jawab rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah yang ke-28 ini luar biasa. Mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat curang. Terlebih lagi ini yang setiap hari kita lakukan. Kalau kerjanya jualan, tiap hari ingat ayat ini. Kalau kerjanya sebagai karyawan, ingat ayat ini. Kaidah yang setiap hari harusnya kita ingat. Setiap kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang pedagang, ada yang tukang, ada yang petani, ada yang penjahit, macam-macam profesinya, guru. Ingat ayat ini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian itu berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Nah, kita lihat asal ayat ini. Disebutkan ayat ini, asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara mengabarkan tentang Nabi Syuaib.
tentang Nabi Syuaib, di mana pada zaman Nabi Syuaib alaihi salam, umat dari Nabi Syuaib mereka banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kemungkaran yang pertama adalah kemungkaran di dalam akidah. Dan yang kedua kemungkaran di dalam urusan muamalah. Urusan akidah pada zaman Nabi Syuaib mereka banyak melakukan kesyirikan. Mereka menyembah selain Allah, mereka minta kepada orang-orang mati, mereka berharap kepada jimat-jimatnya. Kemudian kaum Nabi Syuaib yang kedua mereka melakukan kerusakan dalam muamalah, di mana mereka melakukan kecurangan dalam muamalah mereka, khususnya dalam jual beli mereka. Kasusnya gimana? Kasus mereka mengurangi timbangan. Pak, beli singkongnya sekilo, di sana ditimbang sekilo, sampai rumah kok 8,5 on ya. Yang benar yang ngono apa ini ya? Yang benar timbangan yang di pasar atau yang di rumah? Beli cabai berapa? 0,5 kilo. Sampai rumah 4,5 on. Yang benar timbangan yang mana nih? Ya. Ini asli. Ternyata KW. Ya. Ini barang baru, ternyata sudah lama. Nah, inilah yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, kerusakan yang paling parah. Pertama kerusakan akidah, yang kedua kerusakan muamalah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Syuaib alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-85, ini sempurnanya ayat tersebut apa? Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan Allah kirimkan kepada mereka, yaitu Nabi Syuaib, ke Madyan. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang pertama Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku, sembah Allah saja, beribadalah kepada Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang betul, yang benar, yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian penjelas, bukti. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya yang kalian sembah itu enggak mampu memberikan manfaat. Yang kalian minta dari benda-benda mati atau makhluk-makhluk mati tidak memberi manfaat. Itu buktinya. Kemudian setelah itu apa? Fa'auful kaila wal mizan. Yang kedua. Dan hendaklah kalian itu menyempurnakan di dalam apa? Di dalam takaran dan timbangan jual beli kalian. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak, menjadi orang-orang yang merusak di muka bumi setelah diperbaiki, setelah adanya kebaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Demikianlah kalau kalian mengamalkan, kalau kalian melaksanakan, maka itu lebih baik untuk kalian. Apa maknanya? Tauhid dan juga muamalahnya yang benar, jangan curang. Khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian in kuntum mu'minin, jika kalian orang mukmin.
jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita bisa tahu bahwa tugas para nabi dan rasul bukan hanya menerangkan tauhid saja. Tugas para nabi dan rasul bukan satu-satunya mengajarkan tata cara ibadah, tetapi juga tugas para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita bagaimana sih akhlak yang baik, muamalah yang baik, perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian berlaku curang kepada manusia sedikit pun. Ya. Jadi enggak, ya, bukan hanya sekedar tauhid. Iya, tauhid betul, utama, akidah betul, tetapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, yang penting akidah dulu. Ya betul, siapa yang mengingkari, tapi bukan apa? Satu-satunya. Ini lihat Allah mengirimkan Nabi Syuaib alaihi salam. Bukan hanya Nabi Syuaib saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengajarkan tauhid dan berperilaku baik dan berakhlak yang baik. Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk kalian mengajarkan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Jadi jangan enggak cuman tauhidnya aja, tetapi juga akhlaknya. Ya. Belajarnya sih ya bagus, tauhid. Kitabnya aja kitab tauhid. Tetapi kalau jualan nipu, ada enggak? Ada. Belajarnya kurang apa? Kitab tauhid. Tapi jualannya apa? Nipu. Ada begitu. Jualannya curang. Ya. Belajarnya akidahnya benar bagus. Tetapi apa? Tetapi korupsi. Tetapi bohong. Ya. Dusta. Ya. Berbicaranya kasar, meremehkan orang lain, merasa paling baik dari yang lain. Ini. Sehingga kita belajar akidah itu bukan hanya sekedar kita tahu mana syirik, mana tauhid, mana ya, iman, mana kufur, tetapi juga memberikan efek di dalam apa? Di dalam akhlaknya, di dalam perilakunya. Ya. Makanya seringkali ya terkadang orang menyalahkan seorang yang belajar tentang tauhid, tetapi akhlaknya tidak apa? Tidak sesuai dengan tauhid yang dipelajari. Nah, kitabnya bagus, ya, tetapi apa? Akhlaknya tidak sebagus kitab yang dia pelajari. Lihat, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Kalau yang utama, iya, sebagaimana para nabi mengutamakan memulai dakwah tauhid, tetapi juga jangan sampai meremehkan yang lain, karena satu dengan yang lain memiliki kaitan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang Nabi Syuaib ketika mendakwai umatnya, kaumnya untuk tidak berlaku curang di dalam apa? Di dalam berbisnis, di dalam berdagang, di dalam bekerja. Kenapa? Orang yang melakukan kecurangan-kecurangan itu ada dampaknya. Ada dampak, cepat atau lambat. Pasti ada apa? Dampak. Setiap kecurangan yang dilakukan seseorang pasti ada dampaknya. Ya. Kalau itu dagang, orang nggak percaya lagi sudah.
Males beli di situ. Kenapa? Ketipu saya. Oh. Dampak dunianya orangnya udah nggak dipercaya sudah. Ya. Oh, di sana ada tetangga saya yang jualan. Oh, tetangga kamu yang ini. Iya. Ah, kapok saya. Nah. Ini dampak di dunia. Ya. Kemudian bukan hanya saja tidak dipercaya lagi, tetapi juga bisa mengakibatkan usahanya sepi. Kan lambat laun orang akan tahu. Enggak langsung seketika itu enggak ada orang beli, masih. Tetapi perjalanan semakin lama, semakin parah, semakin sepi. Kenapa? Orang sudah kapok. Ya. Sudah apa? Sudah kapok. Kalau itu jasa, sudah malas pakai lagi. Suruh kerja, Pak, benerin ini ya. Ada tukang, ternyata ditinggal, dia tidur. Ada nggak? Ada. Ya. Tukang suruh benerin ini, ya gentengnya ada yang copot, ada yang bocor, tolong sama nanti ini ya keramiknya yang pecah-pecah diganti. Ya. Kita datang tanpa sepengetahuannya, tidur. Nah, kira-kira kalau kita demikian malas sudah, curang, ya, curang di dalam apa? Bekerja. Ya. Jadi sepi usahanya, kerjaannya jadi kurang apa? Ya, kurang lancar atau mungkin malah nggak berkah. Walaupun seandainya tetap berjalan, ketika curang tetap nggak berkah. Kenapa? Karena kecurangan ada dampaknya. Ya. Nggak berkah, sudah nggak berkah, hidupnya pun nggak tenang. Kenapa? Curang gimana mau berkah? Curang gimana mau tenang? Nggak tenang, kenapa? Khawatir ketahuan. Dan hati kecilnya itu aslinya mengingkari. Hati kecilnya mengingkari. Belum lagi dampak nanti pada hari kiamat. Belum lagi dampak nanti pada hari kiamat, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Dan hari di mana manusia akan berdiri menunggu keputusan Allahu Rabbul Alamin. Menunggu putusan balasan yang telah dilakukan ketika di dunia berbuat curang dalam apa? Dalam usahanya, dalam bekerjanya dan seterusnya. Terus tadi disebutkan hubungannya apa antara tidak curang, antara tidak berlaku curang dengan bangkitnya ekonomi. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara tidak berlaku curang dengan bangkitnya ekonomi umat? Hubungannya di mana? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Suri tauladan terbaik untuk umat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kembali mengingat pada tahun pertama Hijriah, di mana kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Dan yang hijrah enggak 10, 20, ratusan orang. Ya, banyak. Sampai enggak terhitung kaum muslimin yang hijrah. Antum tahu tentang hijrahnya mereka ternyata enggak bawa apa-apa. Tanahnya dirampas, usahanya diambil. Perniagaan yang di Mekah dirampas. Mereka datang ke Madinah hanya memakai pakaian yang dikenakan. Sampai sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Rasul hijrah saja Rasul sampai minjem uang dari Abu Bakar. Nanti diganti di sana. Ya. Belum lagi para sahabat yang jumlahnya banyak ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak membawa apa-apa.
dalam keadaan yang berat ekonominya. Sampai di Madinah itu pun belum selesai. Kenapa? Ekonomi kala itu dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena di Madinah ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah itu ada satu pasar besar milik kaum Yahudi yang namanya pasar Bani Qainuqa. Itu pasar besar, pusat lah begitu. Nah, kalau di sini pusat pasarnya di mana Jawa? Ada nggak kalau di sini? Di Johar misalnya lah begitu. Dulu ketika kaum muslimin datang ke Madinah itu ada pusat pasar besar di Madinah milik kaum Yahudi yang namanya pasar besar Bani Qainuqa, kaum Yahudi. Nah, lihat bagaimana Rasul mampu untuk menyaingi mereka, untuk bahkan mengalahkan mereka. Apa Rasul datang ketika ngelihat pasarnya orang Yahudi, tutup aja tutup? Enggak. Bakar aja bakar? Enggak. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Memerintahkan, Rasul mengajarkan kepada para sahabat untuk berbuat adil. Mengajarkan di dalam mengamalkan jual beli kalian yang jujur. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian berlaku curang sedikit pun kepada manusia. Sampai kalau seandainya dia memusuhi, kalau dia beli yang jujur. Sampai seandainya dia bukan orang mukmin, jujur. Jangan Jangan berbuat curang walaupun dia walaupun mungkin dia buruk kepada kita, tetap jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Maka kala itu para sahabat pun ikut. Para sahabat berjualan. Mulai Rasul membuat pasar kecil dari kalangan para sahabat kaum muslimin. Dan Rasul pun terus mengingatkan agar jangan berbuat curang di dalam jual beli kalian. Ya. Mengedepankan kejujuran. Bahkan Rasul SAW itu sering kali turun. Rasul sering kali turun tangan ngecek. Ngecek apa? Ngecek jualannya para sahabat. Dicek langsung sama Rasul. Ya. Dicek timbangannya. Dicek ukurannya, dicek kualitasnya. Itu Rasul langsung turun gunung. Ya. Jadi kalau pengawas-pengawas itu, ya kayak sekarang misalnya ada tim pengawas obat dan makanan ya. Itu enggak cuman ya dilihat expirednya doang. Ya. Itu diperiksa juga timbangan-timbangannya, takaran-takarannya, kualitas-kualitas yang dijual. Tapi kan jarang begitu. Rasul itu turun, ngecek langsung, dilihat. Ya. Sampai suatu saat Rasul itu memergoki ada salah satu sahabatnya yang mencampur gandum yang kering dan yang basah dengan satu harga. Harganya sama, padahal aslinya enggak. Namanya gandum basah harusnya lebih murah. Dan ini dikisahkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah turun langsung ngecekin para sahabat yang sedang jualan. Kemudian lewatlah Rasul ke sebuah tempat kios yang di sana jualan subrati ta'am, yaitu gandum. Makanan di sini maksudnya gandum. Fa'adkhala yadahu fiha. Kemudian Rasul memasukkan tangannya ke dalam. Ya, Rasul memasukkan tangannya ke gandum-gandum tadi. Fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata Rasul merasakan ketika memasukkan tangannya ke dalam, ternyata yang bawah itu basah.
yang bawah apa? Basah. Dan ini dirasakan oleh Nabi SAW. Loh, kok yang bawah basah? Faqala hadza ma hadza ya sahibut ta'am. Kemudian Rasul bertanya kepada yang berdagang, ini apa yang di dalam Mas? Begitu. Ini apa yang di dalam ini? Kok basah? Yang di atasnya kering. Faqala asabathu sama'u ya Rasulullah. Kemarin kehujanan ya Rasul. Nah, jujur di situ. Kehujanan ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nasu. Kenapa engkau tidak pisahkan antara yang basah dan yang kering? Kenapa engkau tidak pisahkan ini yang kering, ini yang basah, ini yang atas yang kering, ini yang bawah yang basah? Ya. Agar orang itu yang mau beli lihat. Jangan dicampur begini. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya yang dikenal, ma'ruf, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu Rasul langsung turun gunung. Jualan gorengan. Misalnya, kalau memang ini yang kemarin sore, ya jangan dicampur. Ini baru semua Pak, baru tadi goreng habis asar. Ternyata sampai rumah, katanya baru kok keras bener. Ini kok keras bener nih gorengannya nih. Ya. Kira-kira kalau orang tahu ternyata dicurangi, males ya ditipu. Tuhan di situ. Udah belinya banyak keras semua, ternyata ada yang basi malah. Ya. Ini pengalaman pribadi sama. Sekitar ya sebelum pandemi. Waktu itu saya umroh. Kan biasa diampirin ke pasar kurma, ini di Madinah. Jadi orang yang model begini nggak cuman pada zaman Rasul. Ternyata ya sampai ini pun ada. Langsung ke kebun kurma. Di kebun kurma itu kan apa? Ada kios-kios kurma semua di situ. Saya cari yang ya, lagi cari kurma ajwa. Bagus, menggunung begitu. Enak dipandang, apalagi bagus itu kan. Saya beli sekilo. Itu. Baru Pak, baru. Lihat aja. Kan ada mejanya kan. Kita beli di depan. Ini kurmanya. Baru Pak, baru. Dengan bahasa Arab. Baru. Ya, zen. Toyib. Kira beli sekilo. Karena lebih murah. Misalnya. Saya nggak cicipin dulu. Itu langsung di kebun kurma di Madinah. Ketika sampai rumah pulang, saya buka. Makan, ternyata apa? Buka. Ketika saya kok nggak enak sih. Saya buka, ternyata banyak kutunya. Dan hampir yang saya beli kurang lebih sekilo itu hampir semuanya rusak. Itu belinya di mana? Di Madinah. Ternyata karena yang numpuk bagus yang kita lihat yang sebagai pajangan. Ketika kita beli ngelayaninya yang di sini. Bukan yang diperlihatkan. Itulah makanya Rasul marah. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang bukan dari golonganku. Wow. Ya. Ini Rasul tegas sama. Jadi apa? Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita agar berlaku jujur. Dan ketika itu mulailah kaum muslimin, para sahabat, perdagangan mereka mulai dikenal oleh manusia. Oh, di sana kaum muslimin orang yang jualan jujur, bagus. Sampai orang-orang Yahudi pun kalau belinya ke kaum muslimin. Percaya kalau orang muslim yang jualan. Akhirnya pasar Bani Qainuqa sepi, tutup. Ya, dan ini berjalan berapa lama? Ya. Kita pun kan juga begitu. Kalau kita beli ke
suatu tempat warung atau apa jujur, ya kita pun senang balik lagi besok, ya. Tapi kalau sudah apa, sudah nggak benar, malas, ya. Maka ayat yang mulia ini, kaidah yang mulia ini mengajarkan kepada kita berbuat jujur, tidak berlaku curang. Dan di dalam kecurangan itu bukan hanya dalam timbangan. Kecurangan bisa terjadi pertama di dalam timbangan. Ngurangin timbangan. Kayaknya sih mantep kalau lagi diukur di situ, kalau ditimbang ceklek. Ternyata di bawahnya ada apa ya? Ada pakunya, ada bandulnya. Ya, yang enggak semuanya begitu ada. Atau mungkin takarannya. Ya, takarannya ya, bisa. Kemudian berlaku curang bukan hanya di dalam ukuran timbangan, bisa juga dalam kualitas. Ya, kualitas barangnya. Mas, ini jeruknya manis apa sepet, Mas? Kalau memang tahu sepet, ya nanti khawatir jujur nggak beli. Oh, seger ini. Kalau seger mungkin nggak, ini kan tengah-tengah ya. Iya, seger manis apa enggak? Repot nih, mau jujur nanti nggak beli. Mau apa? Mau jujur nanti ya kecut ya nanti apa? Rugi, kapok. Ya. Ya sampaikan aja jujur, ya saya belum nyobain. Ya nanti malah nggak beli juga, nggak nyobain. Ya sampaikan aja, ya ini karena harganya juga sekian, tapi kemarin saya nyobain pertama itu manis, nyobain yang kedua kok kecut. Kalau ini saya nggak tahu, bisa manis bisa kecut. Kan mungkin orang ketika dikasih tahu begitu, ketika beli manis, oh iya nggak bohong dia. Atau ketika beli ternyata dapatnya yang kecut, oh iya nggak bohong dia, katanya pernah manis pernah kecut. Oh ini saya dapatnya yang kecut. Tapi kan orang nggak kapok, ya. Atau juga mungkin dalam stok. Sampaikan kalau memang ini stok lama, ya, ini yang baru. Kalau mau dikasih ini yang murah, karena memang ini expire-nya sebentar lagi. Ya. Jangan cuman apa, kasih murah, tetapi ternyata sudah mau apa? Sudah mau kadaluarsa. Kan ada begitu, sudah mau kadaluarsa, jual murah. Sampaikan ini harganya murah, lebih murah. Kenapa? Ini sudah mau kadaluarsa 5 bulan lagi. Kalau yang masih baru-baru sekian, nggak apa-apa, jujur. Ya. Kalau mau kasih promo, diskon, jujur. Ini ada yang kurang bagus, ini kalau buku ada yang halamannya hilang 1. Ya, makanya ini kasih promo diskon. Atau ini ada yang sobek, monggo kalau mau ini harganya murah. Yang jujur. Jadi orang apa tahu bisa memilih. Ya. Ini termurah, ini nggak ada lagi selain sini yang murah, nggak ada, nggak bakalan dapat di tempat lain. Iya, karena apa? Karena lagi pengen ya cepat laku. Ya. Kemudian juga setelah dalam timbangan, dalam kualitas ukuran, ini perhatikan yang jujur. Ditambah pelayanan. Pelayanannya ramah, murah senyum. Kalau nggak jadi ya nggak marah. Orang kan senang walaupun nggak jadi. Bukan tawar-tawaran terus nggak jadi. Paling nggak punya duit kamu. Ya, malas ke situ lagi. Ya. Malas digituin. Ya sudah nggak apa-apa kalau nggak jadi, mungkin bukan rezeki saya. Enak sih. Ya. Bilang aja nggak punya duit kamu. Wah. Atau marah begitu, jangan. Maka perbaiki ini. Di antaranya adalah ya perbaikan dalam ukuran. Kemudian kualitas yang jujur dan pelayanan. Walaupun saya bukan seorang pedagang, tapi minimal kan tahu begitu.
Ya. Begitu juga bukan hanya di dalam perdagangan, dalam bekerja. Jujur dalam waktu berangkatnya, pulangnya, kalau memang tidak ada uzur, ya. Dalam bekerja sesuai kerjanya. Digaji kerja 8 jam. Jangan kerjanya apa? 6 jam. 2 jamnya ngapain? Nongkrong sambil udut. Ya. Nah, maka apa? Yang jujur. Ya. Kalau dikasih amanah, yang jujur. Ini buktinya, ini bonnya, notanya. Begitu. Jadi apa? Inilah sikap yang harus dimiliki setiap muslim. Dan hakikatnya ketika kita melakukan ya demikian amanah, menjauhi dari perbuatan curang dalam bekerja ataupun dalam berbisnis, itu hakikatnya akan meningkatkan ekonomi kita. Ya, akan meningkatkan ekonomi jamaah. Ya. Terkadang banyak pedagang bekerja di mana yang awalnya itu apa? Awalnya rame. Awalnya banyak yang senang, yang apa? Yang memakai jasanya, yang percaya. Tetapi lama kelamaan ya terkadang lama kelamaan tambah sepi. Ada sesuatu, kenapa? Ya. Orang yang jasa nggak ada yang manggil lagi. Terkadang karena sebabnya ya karena sudah apa? Sudah berjalan bagi, kemudian sudah aman, lupa jujurnya. Dilalaikan kejujurannya karena pengen untung yang lebih besar. Karena pengen untung yang lebih gede, pengen gampang cepat dapat uang, sehingga lambat laun maka akan turun dalam usahanya, itu pasti. Kenapa? Karena usaha bekerja itu ketika turun nggak langsung blek begitu, enggak, tetapi melalui proses. Maka jangan sampai kita lalaikan jemaah. Ya. Ingat lambat laun yang demikian akan mengurangi penurunan, mengurangi ekonomi, ya, menjadikan orang kapok dan orang nggak mau balik lagi, orang nggak mau beli, atau mungkin beli pun itu adalah untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Ya. Sehingga ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian itu berbuat curang kepada manusia sedikit pun. Kalau jual beli, kalau menjual, ingat kayak tadi, kalau ini barang yang baru, ini barang yang lama, sampaikan. Ini mau expire, ini mau ya kurang bagus, sampaikan. Kalau jual tanah, ya jelas. Jual rumah, sampaikan. Ini sudah sekian tahun saya tempatin, sudah 5 tahun, baru sekali renovasi, sampaikan. Jangan, oh ini sudah 5 tahun belum pernah saya renovasi. Waduh, oh berarti udah merusak dong. Atau sebaliknya, ini sudah saya renovasi 2 kali dan belum lama, setengah tahun yang lalu, pada 5 tahun yang lalu. Jujur, oh ini rumah memang harganya ini murah, betul, di bawah apa? Di bawah harga rata-rata. Kok bisa jenengan jual murah? Iya, karena memang daerah sini kalau lagi hujan gede sukanya banjir. Monggo kalau mau nggak apa-apa. Kan enak. Lo nanti orang nggak mau beli. Ya justru itu kalau kita bohongin, aman di sini kalau banjir aman. Tetangga-tetangga banjir sini enggak. Nanti kira dibeli, ya marah orang. Maka jujur, ini mohon maaf memang harganya lebih murah. Tapi kekurangannya kalau hujan 2 jam berturut-turut nggak berhenti, ini masuk airnya sampai mana? Sampai lutut. Nggak jadi beli kan begitu. Tapi kan minimal kita sudah jujur. Jangan menutup-nutupi. Kalau mau alhamdulillah. Ya, kan enak seperti itu, Allah berkahi. Jangan curang. Jualan juga begitu. Berbisnis juga demikian.
Akhirnya karena dua-duanya yang jualan apa? Yang jualan gak jujur, curang, ngurangi timbangan, yang beli pakainya duit palsu. Pakai duit apa? Palsu. Wah, udah dua-duanya curang itu. Kalau mau silakan jual motor, sama. Ini saya sudah pakai sekian lama, alhamdulillah belum pernah servis yang berat. Cuman memang ya kondisinya seperti ini kurang kenceng atau ini kurang kuat, pernah jatuh, sampaikan. Yang penting jangan ada yang tutup-tutupin. Ya, jangan ada yang tutup-tutupin. Biar orang itu mau beli. Kalau mau beli silakan, kondisinya begini, enak, orang pun senang. Dan uang yang kita terima berkah. Bukan cuman cari banyak-banyakan untung. Bukan cuman ukurannya nyari untung yang banyak, tetapi malah nggak berkah. Akhirnya baru jual, ya dapatnya uangnya banyak, tetapi nggak berkah, nggak jelas, sakit mulu. Atau uangnya habis tanpa apa? Tanpa arah, nggak jelas. Itulah yang namanya uang setan dimakan iblis. Ya, kenapa? Karena berbuat curang. Ya. Dalam apa? Jual mobil, ya sama. Ini nggak pernah tergores, nggak pernah ketok apa itu, magic. Padahal sebulan yang lalu apa? Di ketok magic. Ya itulah kadang-kadang orang bohong. Petani, ya. Ataupun apapun, atau mungkin ustadz pun juga begitu, sama, guru juga sama. Ya, kalau memang sudah ada jadwal, ya sudah diundang, ada undangan yang lainnya, sampaikan aja, maaf saya sudah ada jadwal, saya sudah ada undangan, kalau mau di waktu yang lain, begitu. Ya, itu namanya jujur, berangkat mulai jam 8, ya. Mulai jam 8, selesainya diatur. Ya. Jadi apa? Begitu. Biro-biro jasa, macam-macam. Entah jasa umroh, jasa apalagi haji, yang jujur. Biar berkah. Ya. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang apa? Tentang kaidah dalam Al-Quran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Semoga bermanfaat. Tentang kaidah yang ke-28 ini kita lanjutkan insyaallah taala, yaitu kaidah yang ke-29 di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Untuk jamaah apa yang bertanya melalui saya bertanya bagaimana jika dulu kita pernah melakukan perbuatan curang seperti itu, bagaimana kita Bagaimana ketika seseorang dulu pernah melakukan kecurangan? Pertama, banyak istighfar. Karena bagaimanapun itu kecurangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana kelak nanti pada hari kiamat akan berdiri untuk menunggu keputusan yang telah pernah dilakukannya. Kemudian yang keduanya, yang pertama adalah banyak istighfar kalau memang dulu pernah melakukan seperti itu. Yang keduanya adalah dengan menyesali, istighfar dan menyesali dan tidak mengulangi. Dan juga diantaranya lagi untuk banyak bersedekah. Semoga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Atau bersedekah atas nama orang yang pernah
orang yang pernah dicurangi. Imam Abu Hanifah, beliau seorang alim yang punya kios di pasar jualan pakaian, dan yang jaga itu karyawannya. Suatu ketika ada pembeli, ada pembeli 2 orang. Setelah beli dia pergi. Ketika datang ke kios jualannya, Imam Abu Hanifah tanya, tadi yang pakaian 2 yang sebelah sini di mana? Oh ya Pak, ada yang beli tadi. Astagfirullah, saya lupa. Itu ada yang jahitannya kurang pas. Cuma jahitannya ada yang kurang pas. Saya lupa ngasih tahu. Yaudah Pak, orangnya udah mau kok Pak. Tapi kamu ngasih tahu nggak? Enggak Pak. Tapi kan dia udah lihat-lihat. Ya tapi kita nggak ngasih tahu. Tapi kan juga sudah mau. Iya, tetapi masalahnya dia nggak tahu. Coba kamu keluar cari tuh orang yang beli. 2 orang nggak tahu yang beli, diputer-puter pasar nggak ketemu. Balik lagi, gimana? Nggak tahu Pak. Orangnya sudah pulang kali. Kamu tahu rumahnya nggak? Enggak, namanya di pasar orang banyak nggak tahu rumahnya Pak. Ciri-cirinya, ya begini Pak. Cari lagi. Barangkali masih di depan tempat parkir atau mana begitu kan? Enggak ketemu juga. Akhirnya, kamu tadi jual berapa? Sekian Pak, sudah. Kamu ambil untungnya, kamu ambil modalnya, untungnya kasihkan saya. Akhirnya sama karyawannya itu diambil modalnya. Misalnya modalnya 30.000, dia jual tadi 40.000, ambil untungnya sama Imam Abu Hanifah. Untungnya itu akhirnya dia sedekahkan. Bismillah, saya ya bertobat, dan ini untung dari yang saya jual itu saya sedekahkan atas nama orang yang pembeli itu. Itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.